Perilaku yang dianjurkan ini tentu masing-masing guru bisa berbeda-beda tergantung dari indikator yang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru semuanya? Baiklah, dalam video ini akan ditunjukkan langkah-langkah ketika rencana kinerja guru sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka langkah selanjutnya seperti apa? Marilah kita lihat bersama-sama di dalam video ini. Setelah terbuka aplikasi pengelolaan kinerja, silahkan di sebelah kiri ada menu guru, klik, kemudian ada submenu sebagai pegawai. Disinilah nanti Bapak Ibu akan melanjutkan pekerjaan di dalam aplikasi pengelolaan kinerja guru. Di halaman ini Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah dokumen persiapan observasi kelas. Nanti bisa dicek melalui tombol cek langkah observasi. Kemudian berikutnya bisa mengisi dokumen dari pengembangan kompetensi yang sudah diprogramkan sebelumnya, atau juga bisa menambahkan tugas tambahan di sebelah kanan dengan menekan tombol berwarna biru kumpulkan. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah dokumen yang dikumpulkan oleh kepala sekolah, sehingga Bapak Ibu guru nanti bisa mengeceknya. Ketika tombol cek ini sudah bisa ditombol atau ditekan, itu artinya kepala sekolah sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dicoba terlebih dahulu pada perilaku kerja. Ini berisi perilaku kerja yang sudah kita programkan sebelumnya. Akan muncul di sini. Jadi program-program sebelum disetujui kepala sekolah dulu itu ada di sini. Oke, tombol mengerti. Kemudian untuk mengetahui dokumen yang diunggah oleh kepala sekolah itu adalah dokumen KOSP, kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen kehadiran kelas, serta dokumen laporan satuan pendidikan. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengecek sendiri dokumen masing-masing sekolah. Saya berikan contoh ini, kalau diklik hasilnya akan muncul, ini adalah dokumen yang diupload oleh kepala sekolah. Nanti bisa dicek sendiri masing-masing sekolah. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, di pojok kanan atas ini ada tombol silang, silahkan diklik. Berikutnya yaitu persiapan observasi praktek kinerja. Pada bagian atas ini ada tombol cek langkah observasi. Diklik, maka akan muncul berbagai informasi yang bisa kita pelajari. Di bagian atas ini berisi informasi indikator dari observasi. Ya, jadi sebelumnya Bapak Ibu semuanya memilih satu di antara sekian indikator. Saya pada saat itu memilih indikator instruksi pembelajaran. Kemudian rubriknya seperti apa saja. Sebelum nanti memilih indikator mana yang mau dimunculkan, di sini instruksi pembelajaran itu ada 3 pilihan. Dari 3 pilihan ini nanti minimal Bapak Ibu guru bisa memilih 1 pilihan minimal, dan maksimal 3 pilihan karena memang jumlahnya cuma 3. Nah, kalau memilih pilihan yang pertama ini, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik. Maka nanti ketika Bapak Ibu guru itu mengajar, harus diupayakan memunculkan perilaku yang dianjurkan ini. Jadi nanti kepala sekolah akan mengamati apakah ini muncul. Guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik.
Kemudian, apakah guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami? Apakah guru menjelaskan konsep disesuaikan dengan hasil asesmen siswa? Ini perilaku yang dianjurkan ini tentu masing-masing guru bisa berbeda-beda tergantung dari indikator yang dipilih. Kemudian yang kedua, itu guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Perilaku yang dianjurkan ini, yang perlu dihindari itu di sebelah kanannya ada tanda silang merah. Misalnya, guru menjelaskan konsep disertai contoh yang hanya dipahami oleh guru atau orang dewasa. Karena sasaran kita ini adalah peserta didik anak-anak, maka ini tentu harus dihindari. Kemudian guru menjelaskan konsep tanpa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena harapannya adalah guru menjelaskan konsep dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan dengan peserta didik. Jika harapan yang dimunculkan itu guru memberikan kesempatan pada peserta didik berbagi pengalaman yang relevan, maka ya sikap yang perlu dihindari itu guru menggunakan contoh yang sama berulang-ulang. Silakan nanti dibaca sendiri masing-masing indikator mana yang mau dipilih. Apakah mau memilih tiga-tiganya atau memilih satu saja atau memilih dua, tergantung dari keputusan Bapak Ibu guru sekalian. Yang jelas adalah pilihlah dari tiga indikator ini yang paling mampu atau paling dikuasai atau paling butuh untuk dimunculkan, sehingga peserta didik setelah pembelajaran itu memahami konsep yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau sudah dibaca, klik saya mengerti. Baik, lanjut ke bagian bawah. Pelaksanaan observasi ini ada beberapa tahap. Ada tahap pertama itu mengisi dokumen. Setelah dokumen nanti terisi, akan dilihat oleh atasan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian Kepala Sekolah akan melakukan observasi sesuai dengan waktu yang diprogramkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian nanti akan dilanjutkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Ini tidak bisa diisi sebelum langkah-langkah sebelumnya dilaksanakan. Setelah mengisi dokumen tindak lanjut, maka akan dilanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu mempelajari pilihan belajar dari PMM, atau di sini akan action dari tindak lanjutnya itu kayak apa. Itu bisa memilih dari PMM atau dari luar PMM. Kemudian diakhiri dengan mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Baik, kita menuju langkah yang pertama dulu. Isi dokumen persiapan. Di sini ada tiga pilihan. Tadi kalau lupa dengan apa yang harus dimunculkan, apa yang harus dihindari, bisa dibuka lagi di cek rubrik ini. Nanti silakan dipilih. Saya akan memilih salah satu saja dari perilaku yang dimunculkan di sini, yaitu pilihan yang kedua. Guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik, sehingga nanti saya berusaha ketika diobservasi oleh kepala sekolah yang tiga ini dimunculkan. Oke, pilihan kedua akan saya pilih dengan cara mencawang. Kalau memilih lebih dari satu bagaimana? Tinggal cawang saja, atau memilih dengan ini dicawang saja, tidak ada masalah, atau bahkan tiga-tiganya dipilih juga tidak masalah. Tapi saya akan memilih satu saja. Oke. Kemudian apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku? Silahkan nanti dituliskan usaha apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan pilihan dari target perilakunya. Kalau saya akan membuat ilustrasi sesuai dengan isi konsep pembelajaran. Biasanya saya membuat tayangan video terkait dengan materi yang akan dipelajari itu. Kemudian pengaturan jadwal observasi, silakan
dipilih di sini kapan akan dilakukan observasi. Saya memilih dilakukan pada tanggal 23 April 2024. Berikutnya bisa mengisi jenjang sekolahnya yaitu SMP. Kemudian kelasnya saya memilih kelas 7 karena memang mengajar di kelas 7. Mata pelajarannya diketikkan saja, saya memilih mata pelajaran informatika karena mengajar informatika. Catatan lain ini boleh diisi, boleh tidak karena bersifat opsional. Tapi kalau mau ditambahkan, silahkan ditambahkan dengan kata-kata yang dibutuhkan atau informasi yang perlu dituliskan di sini. Saya akan menulis misalnya biar nanti terbaca oleh kepala sekolah. Jam observasi adalah pukul 8:10 sampai pukul 09:10 di kelas 7H. Ini hanya catatan saja, boleh ditulis yang lain. Setelah mengisi catatan opsional tadi, langkah berikutnya adalah mengunggah RPP atau modul ajar. Pastikan Bapak Ibu semuanya sudah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Saya akan mengunggahnya. Ambil karya ini kalau sudah diupload di PMM tinggal ambil karya, tapi saya lupa. Sebenarnya sudah saya upload, tapi dicoba dulu. Mudah-mudahan ada. Ini RPP modul ajar. Kalau sudah mengunggah di PMM sebelumnya dengan mengupload karya saya, ini langsung muncul ada di sini. Tapi seandainya Bapak Ibu belum memiliki, bisa dengan cara unggah dokumen. Dicari di komputernya ada di mana file dari modul ajar yang akan diunggah. Silakan nanti dipilih, kemudian pilih open. Ini saya ambil contoh. Misalnya dokumen saya yang dari komputer, misalnya kita sudah menyiapkan modulnya ada di sini, kemudian diklik open, maka sudah terupload di aplikasi PMM. Untuk mengecek apakah dokumen yang kita upload ini benar atau tidak, silakan ditekan tombol cek. Apakah isinya sudah sesuai? Jangan sampai pas mau ngupload modul ajar ternyata yang diupload adalah dokumen lainnya. Ini adalah dokumen dari modul ajar yang saya upload di PMM. Oke, sudah benar sesuai dengan yang saya inginkan, kemudian di close. Langkah terakhir, jika Bapak Ibu sudah yakin dengan isian ini dan tidak akan diubah-ubah lagi, maka klik tombol kumpulkan. Tetapi jika masih ragu atau masih kepingin diubah-ubah, maka tekan simpan draft. Karena kalau ditekan kumpulkan, nanti sudah tidak bisa diubah lagi. Sementara saya simpan draft dulu. Ada pertanyaan, simpan draft sebelum keluar? Saya yakin simpan dan keluar. Baik, langkah berikutnya adalah kembali ke halaman sebelumnya. Mengunggah pengembangan kompetensi. Silakan nanti bisa ditekan tombol kumpulkan. Di halaman ini akan ditampilkan program dari pengembangan kompetensi yang sudah diprogramkan sebelumnya, dan akan muncul di sini informasi apa saja yang dulu diprogramkan dan apa yang sudah dikumpulkan. Saya kebetulan membuat programnya, ada 2 program, poinnya itu ada 8 poin. Kemudian di sini statusnya sudah dikumpulkan, artinya saya sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian program pengembangan kompetensi saya yang kedua ini belum saya selesaikan, sehingga di sini ada tulisan lanjutkan draft. Untuk melihat apakah dokumen yang sudah dikumpulkan itu benar sesuai dengan keinginan,
bisa tekan tombol cek di sini. Kemudian bisa dicek sertifikatnya apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah oke, tekan tombol silang lagi di bagian atas. Kemudian kembali lagi ke halaman sebelumnya. Oke, tekan tombol lanjutkan untuk menambahkan dokumen yang masih kurang. Di sini saya menargetkan ada 6 pelatihan yang sudah saya unggah itu. Satu, yang ada tulisannya cek, pokoknya tidak ada tombol unggah, berarti ini sudah diunggah. Kemudian 2, 3, 4, dari 6 kali program saya mengikuti kegiatan berbagi praktek baik, baru 4 program yang terlaksana, yang 2 belum. Jika sudah ada tambahan, nanti silakan klik tombol unggah, kemudian mau dicari dari komputer, unggah dokumen. Kalau mau diambil dari PMM, kalau sudah mengunggah sebelumnya, ambil karya. Jika nanti sudah penuh semuanya atau menambahkan dokumen, bisa ditekan tombol draft. Apabila masih ingin melanjutkan masih ingin diedit, dan tekan tombol kumpulkan apabila sudah yakin dengan data yang diunggah. Kembali lagi ke halaman sebelumnya. Terakhir, tugas tambahan. Jika Bapak Ibu guru memprogramkan ada tugas tambahan, ini mungkin untuk Bapak Ibu guru SD sepertinya tidak semuanya memiliki ya. Bagi SMP, SMA atau SMK yang memiliki tugas tambahan bisa ditambahkan di sini. Kemudian kumpulkan tugas tambahan. Saya akan klik di sini. Kemudian unggah dokumen, karena saya belum memasukkan tugas tambahan ini di PMM. Cari tempat dari SK dan laporan tugas tambahan yang Bapak Ibu terima. Jadi selain SK juga ada laporan kegiatan dari tugas tambahan yang dibebankan ke Bapak Ibu. Silakan dicari atau diunggah dokumen yang sesuai. Ini saya sebagai wakil kepala sekolah sudah membuat laporan kinerja dan SK. Setelah diunggah, kemudian dicek. Pastikan laporan yang diunggah sudah betul. Oke, ini sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Jika sudah yakin, tekan kumpulkan. Jika masih ingin diedit, maka simpan draft. Kembali lagi ke halaman awal. Demikian Bapak Ibu guru sekalian, panduan bagaimanakah cara menyiapkan dokumen sebelum observasi, mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi, dan dokumen tugas tambahan, serta melihat dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan melalui akun kepala sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.